good morning. My amazing kids, how's your morning? I hope you are wonderful today. Meet again with Miss Irna here in Bahasa Indonesia subject. Okay kids, what's our topic today? Our topic today is, yaitu topik kita hari ini adalah Bab 3, benda-benda di sekitarku. But for this session, we will learn about. Tetapi untuk sesi ini kita akan belajar tentang bagian B, yaitu menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Ya, what should you do? Don't forget to watch the link below and then open and read your book page 32. Ya, and today Miss Irna will explain about, hari ini Miss Irna akan menjelaskan tentang kalimat efektif dan kata baku yang digunakan dalam menyajikan hasil informasi dari sebuah cerita. Ya, Miss Irna juga akan menjelaskan tentang pola SPOK dalam membuat kalimat. Now for today you have assignment. Hari ini kalian memiliki tugas yaitu membuat 10 kalimat berpola SPOK. Miss, how to make the sentence with the SPOK method? Bagaimana membuat kalimat dengan pola SPOK, ya, dengan metode SPOK? Oke. Please watch this link. Ya, menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Ya, topik kita hari ini adalah kalimat efektif, kata baku, dan pola SPOK. Kalimat efektif adalah kalimat yang dibuat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalimat efektif juga harus jelas, tidak bertele-tele, ya. Kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Biasanya di dalam kalimat efektif, ya, menggunakan kata baku untuk membuat kalimatnya. Oke, syarat dari kalimat efektif. Yang pertama, menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Yang kedua, sistematis, yaitu memiliki susunan subjek atau S, predikat atau P, objek atau O, keterangan atau K, yang disingkat menjadi SPOK. Ya, kemudian yang ketiga, kalimatnya tidak bertele-tele dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, tidak ambigu atau kalimatnya tidak bermakna ganda. Contoh dari kalimat efektif, ya nak. Nah, berdasarkan kesepadanan struktur atau menggunakan unsur SPOK, ya, contoh kalimatnya seperti ini. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Mana yang lebih efektif? Bagi semua peserta atau semua peserta? Ya, tentu yang efektif adalah semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Ya, tidak perlu memakai kata bagi, karena kalau sudah diletakkan kata bagi di depan subjek itu menjadi tidak efektif. Ya, kemudian berdasarkan kehematan kata, ya, para siswa-siswi sedang mengerjakan ujian mid semester. Ya, kemudian siswa-siswi sedang mengerjakan ujian mid semester. Mana kata yang lebih hemat? Para siswa-siswi atau siswa-siswi? Ya, tentunya yang lebih efektif adalah siswa-siswi sedang mengerjakan ujian mid semester. Ya, kalau sudah menggunakan kata para di depan subjeknya, yaitu siswa-siswi, maka kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Kemudian berdasarkan pelogisan kalimat, contoh kalimatnya. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Atau Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Ya, mana yang efektif? Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan,
Atau Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidato sekarang. Ya, otomatis yang efektif ya adalah Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Karena yang dipersilahkan untuk pidato itu Bapak Kepala Sekolah, ya, bukan waktu dan tempatnya. Oke, kemudian tidak perlu memakai kata kepada, ya. Karena ini nanti akan bisa menjadi kalimat yang tidak efektif. Sampai di sini any questions? Iya, paham ya kids? Oke, sekarang kita akan belajar membuat kalimat berpola SPOK. Kalimat SPOK adalah rangkaian kata yang mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, SPOK ini merupakan singkatan dari S itu subjek, P itu predikat, O objek, K dan keterangan. Ya, subjek adalah orang atau pelaku. Contoh, saya, aku, kamu, dia, kita, Rudi, Bella, mama, papa, adik, dan lain-lain. Predikat adalah kata kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Contoh, makan, berlari, bernyanyi, menulis, ya, itu semuanya kata kerja atau predikat. Objek adalah benda, ya. Contoh, apel, jeruk, botol minum, handphone, ya, komputer, dan lain-lain. Keterangan adalah pelengkap kalimat, biasanya berupa waktu atau tempat. Contoh keterangan tempat, ya, di tempat tidur, di kantor, di rumah, dan lain-lain. Keterangan waktu, tadi pagi pukul 9.15, tadi malam, kemarin, lusa, besok, dan lain-lain. Itu semua termasuk ke dalam keterangan waktu. Oke, nah sekarang kita akan langsung praktek untuk membuat kalimat berpola SPOK, ya. Untuk mempermudah, Miss Irna membuatnya menggunakan tabel, ya. Jadi masing-masing subjek, predikat, objek, dan keterangannya, ya, dibedakan berdasarkan kolom-kolom yang ada di tabel ini, ya nak. Oke, yang pertama itu Lisa belajar. Lisa sebagai subjek, belajar sebagai predikat. Kalau hanya ini berarti itu kalimat berpola SP, subjek, predikat. Kemudian Lisa belajar matematika. Lisa subjek, predikat belajar, ya, objeknya matematika. Berarti itu kalimat berpola SPO, ya, SPO. Kemudian Lisa belajar matematika di ruang belajar. Lisa sebagai subjek, predikat sebagai belajar sebagai predikat, matematika sebagai objek, di ruang belajar sebagai keterangan. So, ini adalah kalimat berpola SPOK, ya. Kemudian ini Miss membuat lagi kalimat yang berpola SPOK. Vito makan buah apel di dapur, ya. Ini berpola SPOK. Vito sebagai subjek, makan sebagai predikat, buah apel sebagai objek, di dapur sebagai keterangan, ya, berpola SPOK. Kemudian Bayu pergi ke rumah nenek tadi pagi, ya. Bayu subjek, pergi predikat, ke rumah nenek objek, tadi pagi itu keterangan. Kemudian Leni sedang membaca buku cerita di kamar, ya. Leni subjek, sedang membaca itu predikat, ya. Buku cerita objek, dan di kamar merupakan keterangan. Keterangan apa? Keterangan tempat, ya. Oke. Nah, sekarang tugas kalian, ya, buatlah 10 kalimat berpola SPOK. Ya nak, berpola SPOK. Jadi di dalam kalimat yang kalian buat itu harus ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya, kerjakan di buku latihan. Kemudian pengumpulannya dengan cara difotokan dan kirim melalui WA, ya. Oke, kirim ke personal chat WA Miss Irna. Oke, deadline-nya 24 hours, 24 jam. Well, enough for today. Happy study. Don't forget to always keep your healthy and don't forget to do your assignments. See ya, kids.